Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Binafsi dari kelas 3B dengan NPM 15226.010 akan membacakan hasil wawancara saya dengan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Brebes, yaitu Bu Anggi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Baik, langsung saja saya bacakan jawaban-jawaban dari narasumber. Profesi guru menjadi pengalaman terbaik bagi narasumber, apalagi selama 7 tahun terakhir ini banyak pengalaman yang berharga, menemui berbagai karakter peserta didik yang berbeda dalam satu wadah. Mengayomi dan mendidik peserta didik, terutama memberikan pendidikan karakter terhadap peserta didik itu merupakan tantangan terbesar bagi narasumber dan bagi para pengajar lainnya. Untuk kelas 10, narasumber menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 12, narasumber masih menggunakan kurikulum 2013 sesuai SOP dari sekolah. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa, sementara tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kompetensi. Kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan penilaian akademik yang terstruktur. Kendala narasumber selama menjadi guru yakni ketika dihadapkan untuk mengampu yang bukan linearnya, yakni sebagai guru bahasa Jawa. Narasumber berusaha untuk bisa menguasai materi pelajaran tersebut, tetapi hal itu dijadikan sebagai ilmu dan pengalaman bagi narasumber sebagai pengajar. Kendala berikutnya yaitu ketika dihadapkan dengan adanya perubahan inovasi penerapan kurikulum baru. Sebagai pendidik, narasumber harus belajar dan menguasai hal baru tersebut. Kendala yang terakhir yaitu ketika narasumber menjumpai peserta didik yang sangat sulit atau kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Hal yang paling narasumber suka saat menjadi guru yaitu menemukan peserta didik yang pandai dalam kegiatan belajar, khususnya dalam mapel yang narasumber ampuh. Lalu ketika menjumpai hasil nilai satu kelas yang notabene memperoleh nilai mencapai KKM bahkan sangat baik. Dan ketika narasumber menerapkan beberapa model pembelajaran, peserta didik meresponsnya dengan antusias lalu mendapatkan nilai yang maksimal. Hal yang paling tidak disuka oleh narasumber saat menjadi guru, beberapa sama dengan kendala yang dihadapi selama menjadi guru. Selain itu, hal yang tidak disukai narasumber yaitu menjumpai beberapa peserta didik yang tidak memiliki etika terhadap guru, baik etika berbicara maupun etika bersikap. Model yang pernah digunakan oleh narasumber yaitu model pembelajaran make a match and model concept sentence. Model pembelajaran make a match adalah model menjodohkan soal dan jawaban. Dalam model ini, narasumber menjadikan game atau kuis dan membentuk kelompok. Jadi, peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman sejawatnya dalam kegiatan ini. Kemudian, di akhir kegiatan, narasumber memberikan apresiasi terhadap kelompok yang mendapatkan nilai paling unggul dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu model pembelajaran konsep sentence. Pada model tersebut, narasumber menyiapkan beberapa kalimat untuk mempermudah peserta didik dalam membuat atau memproduksi sebuah teks. Contohnya seperti teks laporan, hasil observasi, dan teks eksposisi. Perbedaan peserta didik ketika narasumber menggunakan model pembelajaran dan tidak menggunakan, yaitu terletak pada reaksi dan semangat peserta didik. Ketika menggunakan model pembelajaran, peserta didik cenderung lebih semangat dan antusias dalam belajar. Berbeda ketika tidak menggunakan model pembelajaran atau hanya menggunakan metode ceramah saja, peserta didik cenderung mudah bosan dan mengantuk. Harapan narasumber untuk para calon guru adalah untuk bisa memiliki motivasi dan tekad yang kuat dalam membekali dan mendidik anak, terutama dalam pendidikan karakter anak, dan bisa bertanggung jawab akan tugas yang diemban. Dalam era sekarang pun, para calon guru harus mampu beradaptasi akan adanya perubahan inovasi dan kurikulum. Kemudian bisa mengetahui kebutuhan peserta didik nantinya. Harapan narasumber untuk pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan yaitu manajemen sekolah memiliki peran sebagai pengawas dan pengambil kebijakan selama program diimplementasikan. Manajemen sekolah juga membentuk tim sekolah sejahtera yang terdiri dari perwakilan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah.
Guru memiliki peran sebagai ujung tombak program Sekolah Sejahtera karena sehari-hari berinteraksi langsung dengan peserta didik. Guru merupakan agen sekolah sejahtera yang berpeluang paling besar dalam memberikan pengaruh kepada peserta didik. Selain itu, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan harus bisa saling berkolaborasi dalam kesejahteraan manajemen sekolah. Kita sebagai pengajar harus ada komunikasi dengan orang tua peserta didik. Sekian jawaban yang saya dapat dari hasil wawancara dengan narasumber, dan sekian juga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.